inspirasi profesi, atau cita-cita. rencanakan masa depanmu di Kelas Inspirasi. Saatnya kita dengarkan Kelas Inspirasi hanya di RRI. 1, 2, 3, kelas dimulai. 2,5 MHz RRI Radio Tangkap Bencana COVID-19. Selamat siang buat saudara pendengar dimanapun Anda berada, dan juga buat sobat kreatif di rumah, dan buat teman-teman yang menonton di via YouTube channel kami ada di RRI Rote. Dan tentunya juga kembali di acara kita di Kelas Inspirasi kali ini. Tentunya saya sudah tidak sendiri di studio karena saya telah ditemani sama seorang pengusaha muda ya. Jadi kita perkenalan dulu. Halo, selamat siang Kakak. Halo. Kakak boleh majuan dikit? Ya, biar dekat ya. Oke, selamat siang Kak, apa kabar? Selamat siang juga. Alhamdulillah sehat luar biasa. Luar biasa ya Kak ya. Oke, jadi kita perkenalan dulu. Ini sama Kakak siapa? Terus profesinya apa? Oke, saya perkenalkan. Nama saya Nama Dato yang Ali mana Gani, nih? Oke. Tapi saya lebih dikenal dengan panggilan Atski. Oke. Kak Atski, profesinya apa sih? Saya di sini diundang sebagai owner 777 Cafe. Oke, tapi ternyata bukan owner aja ya, tapi langsung terjun sebagai chefnya ya. Iya, Oke. tepat sekali. Oke, Kak Atski, nanti kita bakalan banyak ngobrol ya di acara Kelas Inspirasi ini. Tapi buat saudara pendengar jangan kemana-mana, saya akan kembali menemani Anda setelah berikut ini. Lahir sebagai pijakan bangsa. Pancasila ada sebagai perekat bangsa. Pancasila mengalir dalam setiap darah masyarakat Indonesia. Pancasila dalam tindakan melalui gotong royong menuju Indonesia maju. Saya Polina Haning Bulu, Bupati Rotendao. Dan saya Stefanus M. Saik SE MSI, Wakil Bupati Rotendao, mengucapkan selamat Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2020. Saya Indonesia, saya Pancasila. Sembilan 92,5 MHz RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19. Masih di acara kita di Kelas Inspirasi dan masih bersama Kak Atski di sini. Kita sapa dulu. Selamat siang Kakak. Siang. Oke, senyumnya luar biasa ya Kak ya. Oke, Kak Atski, ini profesinya udah ketahuan ya bahwa Kak Atski ini adalah seorang owner dari Cafe 777 atau Cafe 77 ya. 777 ya. Aduh, belibet satu ya. Oke, terus juga Kak Atski terjun langsung sebagai seorang chef di sana. Jadi yang pengen dinatanyain di sini, sudah berapa lama sih Cafe 777 itu dibuka? Itu tanggal 27 September 2015. 2015, berarti sekarang baru 5 tahun ya? Iya. Oke, luar biasa. Nah, kalau itu pertama kali Kakak buka itu, apakah itu sudah menjadi cita-cita Kakak dari kecil, pengen menjadi seorang pengusaha di bidang kuliner, ataukah memang ketika besar baru pengen ini nih, gitu? Itu apa ya? Karena sebenarnya itu bukan cita-cita dari kecil sih. Kalau boleh tahu cita-citanya dari kecil apa, Kak? Cita-cita dari kecil itu pengen jadi karyawan bank sebenarnya. Oke, tapi kenapa nggak jadi? Gimana ya, ikut ini aja. Oh, ternyata memang nggak passionnya di sana ya. Oke. Terus sejak kapan Kakak memutuskan oke lah saya bakalan membuka Cafe 777 ini? Itu sebenarnya saya
bukan ide saya sendiri sih. Ada salah satu teman dulu dia tugas di sini karena kita sering nongkrong bareng, sering sering sama-sama, dan dia bilang, Atski, lu kan terakhir punya pengalaman di kuliner nih. Padahal bukan apa sih, waktu itu kan aku pengalaman terakhir itu ya apa ya, di bagian steward itu. Oh, steward. Oke, I see. Itu apa? Kita cuci piring. Yes. Tapi yang sudah modern gitu. Emang dulu kakaknya di mana? Pengalaman terakhir itu di Jakarta. Oke. Jadi memang tapi lumayan lah ya kalau kakak memang di sana sebagai steward, tapi kakak sudah tahu dong, maksudnya paling nggak mengerti begitu ya, udah biasa melihat chef-chef bekerja dan sebagainya gitu ya mungkin. Ya, karena kita satu area dengan FB Production kan. Oke. Jadi biasa sering lihat gitu. Terus apa ya, hal konyol. Tapi mungkin hampir dilakukan oleh semua waiter atau yang satu area dengan FB Produksi itu. Jadi misalnya kalau ada tamu nih yang order makanan, itu setelah mereka nggak makan habis, itu kalau bawa ke belakang tuh nanti sama teman-teman, aku belum pernah coba yang ini ya, ini buat aku ya, biar aku nyicip gitu. Jadi ini punya aku ya gitu. Oke. Jadi akhirnya tahu ya rasa-rasa makanan dan jadi sebagainya. ya setelah tahu nanya ke, ini tadi siapa yang buat ya? Ini caranya gimana? Terus ingredientsnya apa-apa aja gitu. Waduh, seru juga ternyata ya. Dan akhirnya ketika kakak disaranin sama teman kakak untuk membuka Cafe 777 ini, selang berapa lama kakak akhirnya memutuskan, oke, saya bakalan buka, take action gitu loh? Itu jadi saya juga berterima kasih untuk pemerintah Rotendao ya, karena pertama itu kan kita harus pilih lokasi. Iya. Jadi kebetulan di tempat saya yang sekarang itu dulu kan pesisir pantai. Iya. Jadi pas saat dibuat tanggul penahan gelombang atau jalan belakang itu, jalan tanggul laut itu, jadi teman saya bilang, ini kayaknya bagus nih, tempatnya langsung bisa see view gitu. Jadi ya saya pikir, ya tapi apakah, dia bilang kamu kan punya pengalaman. Saya bilang iya sih, tapi tempat saya kerja itu untuk high class ya. Jadi saya bilang apakah bisa di sini? Dia bilang ya sudah, mungkin kamu bisa coba yang ringan-ringan aja, kayak misalnya roti bakar, kayak gitu, toast, indomie goreng atau apalah, yang penting kopi-kopi, yang penting orang bisa nongkrong gitu. Anak muda di sini ada tempat, karena waktu itu di Baa belum ada ya Kak ya? Belum ada sama sekali. Jadi anak-anak bingung mau nongkrongnya di mana. Iya sih benar ya. Tapi ini dia sih, saya senang sekali karena tempatnya kakak itu 777 ini juga menjadi salah satu tempat ya, wadah di mana kami tempat berkumpul dan belajar dan juga bisa makan. Harganya sangat-sangat relatif ya Kak ya. Terjangkau lah menurut saya ya. Jadi ini luar biasa sekali. Baiklah Kak, ini ketika akhirnya kakak memutuskan untuk oke lah saya akhirnya membangun gitu ya. Dari dulu itu memang bentuknya seperti itu. Soalnya 2015 itu saya belum di sini Kak. Jadi saya belum pernah ke sana gitu loh waktu 2015. Bentuknya waktu itu sangat sederhana sekali. Jadi saya bikin kayak teras aja. Tapi itu rumahnya kakak kan? Ya di belakang itu milik orang tua. Orang tua ya. Keluarga. Oke, jadi akhirnya kakak memutuskan untuk bangun di atasnya lagi, ada rooftopnya itu. Bagus sekali loh Kak. Jadi bisa ngeliat view ke laut ya. Itu 2000 berapa kakak bangun itu? Itu 2018 awal. 2018 awal ya? Iya. Oke.
Tapi di rumah juga pada penasaran nih Kak, alamatnya Kakak. Ini bukan alamat rumah loh ya, tapi 777 Cafe 777 yaitu di mana sih alamatnya? Itu 777 itu di Jalan Tangguh Laut, Kelurahan Metina. Oke. Jadi buat saudara pendengar dan juga teman-teman yang di pagi hari ini ya sedang mendengarkan, boleh datang. Kalau bagi yang belum pernah datang ke Cafe 777 ya. Oke Kakak, dan kalau bicara soal kafe begitu ya, menurut saya tidak mudah gitu loh membangun kafe begitu. Saya pengen tanya dong, suka duka waktu pertama kali Kakak membangun Cafe 777 ini, apakah susah atau memang dari awal Kakak sudah memutuskan untuk oke, saya bakalan jadi chefnya? Itu gimana ya? Awalnya saya coba sendiri aja gitu. Jadi semuanya saya lakukan sendiri, masak sendiri, jadi waiternya sendiri gitu. Jadi waktu awal buka itu ya banyak banget yang pengen nongkrong ya, sampai banyak yang nongkrong duduk di jalan karena nggak kebagian tempat. Dan waktu pertama saya buka itu cuman menunya simple aja, cuman roti bakar, indomie goreng, kentang goreng, pisang goreng keju, ya kayak gitu-gitu yang buat tongkrongan anak-anak muda ya. Dan memang itu simple karena pas di kantong anak-anak muda Kakak. Iya. Ini sebenarnya awalnya dari mana sampai Kakak berpikir, oke, saya masakannya gitu-gitu aja. Tapi sebelum masuk di situ ya, saya pengen nanya dulu, apa sih yang paling spesial menu andalannya Kakak untuk sekarang ya? Yang sekarang ini, jadi bisa menarik selain mungkin teman-teman di rumah yang pengen bangun satu kafe baru di Rote juga, atau mereka pengen sekali langsung datang untuk mencicipi makanannya Kakak. Oke. Kalau sekarang menu spesial di 777 Cafe itu seafood, yaitu lobster dan crab. Dan saya jamin sekali kalau bagi teman-teman pendengar atau di mana saja berada, kalau sekali coba chili crabnya 77 pasti akan ketagihan lagi ya? Ketagihan dan nggak bisa move on. Waduh, kalau ini Bung Rudi jangan coba. Soalnya kalau Bung Rudi makan yang berbau seafood, dia bakalan tidurnya inget terus, bahkan ke bawah mimpi. Oke, jadi ini Kakak di rumah juga pada penasaran. Membangun sebuah kafe itu kan gak gampang. Kita butuh modal. Dan modalnya itu berapa banyak? Jangan dijawab dulu ya Kakak ya. Buat saudara pendengar di rumah, kami akan kembali tetap di sini, tetap di acara kita di Kelas Inspirasi. Indonesia, hadapilah dengan tulus dan ikhlas. Ini pasti berlalu. Indonesia,
Karena ku yang ku cintai, engkau ku hargai. GHz RRI Radio Tangkap Bencana COVID-19. Masih di acara kita, masih di kelas inspirasi ya Sobat Kreatif ya, dan masih juga bersama Kak Atski di sini. Kak Atski adalah owner dari Cafe 777 di Rote ya. Dan tentunya juga Kak Atski kita masih ngebahas mengenai tentunya juga berapa banyak modal ya yang diperlukan untuk membuka. Modal awal waktu itu ya Kak ya. Angkanya harus disebutin Estimasi ya. saja. Waktu awal itu aku siapin budget sekitar 50 juta, 100 juta. ya 50. Oke. Ini pas apa Lebih ya. lebih ya? Berarti di atas 70, di bawah, di atas 40 atau di atas 50? Di atas 50. Oke, sure. Oke, Karena baiklah. aku udah rencana fondasinya untuk rooftop nanti, jadi step by step gitu. Oh, berarti udah ada pemikiran untuk mau bangunnya yang kayak gini ya? Jadi ya awalnya sesuai budget dulu, nanti kalau udah ada lagi baru aku pengembangan. Jadi pengembangan, jadi dia step by step lah gitu. Oke, luar biasa ya. Ini jangan-jangan kan 2015 itu kan belum ada rooftopnya kan? Jangan-jangan keuntungan dari itu nih yang dijadiin rooftop? Atau modal sendiri atau modal dari orang tua nih Kak? Modal sendiri. Luar biasa. Ini dari hasil yang mana tadi saya bilang Kak? Dari hasil Ngumpulin receh. ngumpulin receh itu jangan dipikirin ini loh Kak. Dari pertama receh 1, 2 akhirnya jadi gunung loh. Oke, Kakak ini luar biasa ya kalau akhirnya bisa 50 juta ya, 50 juta di atas. Nanti kalau adik-adik di rumah pada pengen nih untuk buka untuk yang kayak gitu, apakah tidak harus ya, harus yang 50 jutaan mungkin? Enggak harus juga ya? Ya, sebenarnya kafe itu dia kan tempat nongkrong. Jadi kita bikin yang santai, yang kayak tenda-tenda gitu. Juga bisa ya? Juga bisa. Jadi nggak harus terpaut sama yang punya kakak yang memang harus langsung wow gitu ya, yang rooftopnya ada, view-nya langsung menghadap ke laut dan sebagainya. Sebenarnya angkringan juga bisa ya Kak ya, yang biasa aja angkringan, yang tenda yang seperti tadi kakak bilang ya. Dan sekarang kan misalnya kita mau jual satu produk gitu, kita bisa minta sponsornya, kayak sponsor tenda, sponsor dingklik yang kursi-kursi plastik itu. Mungkin dari brand-brand tertentu mereka siap untuk mau kasih. Oke, ini baru saya tahu loh ya kalau ternyata bisa bisa dapat sponsor juga ya. Tapi di punya kakak dapat sponsor nggak? Enggak. Oke, Iya. punya semuanya sendiri ya. Iya. Oke, tapi saya melewatkan satu pertanyaan kakak. Banyak orang yang mungkin sudah sering sekali datang ke tempatnya kakak. Mereka itu sebenarnya cuman kita sebut aja ya kak ya, Cafe 777, tapi kita nggak tahu sebenarnya 777 itu apa begitu. Backgroundnya apa? 777. Waktu awal mau buka itu saya sharing dengan keluarga juga. Jadi saya bilang, namanya apa ya? Kalau orang di sini kebanyakan kita, misalnya kita punya anak atau kita punya apa gitu, kasih nama anak atau nama apa gitu kan. Tapi saya bilang saya pengen angka aja. Saya pengen angka. Terus dari angka kayak misalnya ada 555, ada 999 di Kupang gitu. Jadi saya bilang
kalau angka 7 bagus nggak? Terus nenek saya bilang gini, ibu dari bapak saya sudah umur 80-an sekarang. Masih muda. Beliau bilang angka 7 itu bagus. Angka 7 itu kalau kita di rote, kita orang tua dulu, bilang angka 7 itu angka bujuk hati. Oke. Terima kasih loh Kak informasinya, saya baru tahu. Iya, terus kalau keluarga besar mama saya dari keluarga pendeta ya, bilang angka 7 itu di Alkitab itu juga bagus, angka sempurna katanya. Iya. Jadi saya fine 777. Oke. Gitu, jadi bujuknya banyak gitu. Iya, ya. Ngajak biar kesini nongkrongnya di 777. Tapi gitu. saya yakin itu akhirnya it works gitu loh, bekerja akhirnya ya. Yaps. Karena satu kali kita kesana pengen lagi soalnya. Apalagi sunset di 777 itu keren banget. Benar. Jadi kalau bagi yang penikmat sunset, datang ke 777. Asik, ajakannya luar biasa ya. Oke, jadi sebenarnya buat yang sedang mendengarkan di pagi hari ini ya, mereka kan mungkin anak-anak yang suka ngafe nongkrong ya, biasanya yang suka nongkrong Kak ini, mereka pengen nongkrong di waktu pandemi seperti ini kan lagi ditutup ya Kak ya. Iya. Jadi saya penasaran nih ya, waktu perbedaannya apa sih dari awal ketika Kak buka, penghasilannya kan lumayan menurut saya, dan ketika pandemi seperti ini nggak dibuka, gimana Kak? Gimana kemajuannya nanti? Ya kita ikut saran Prota pemerintah aja, stay at home gitu. Kalau sekarang income-nya nggak ada sih, karena tutup kan. Tapi kenapa nggak delivery gitu Kak? Delivery kalau mindset orang ke cafe itu buat nongkrong. Jadi kalau biar nanti delivery buat saudara, teman-teman yang lain aja. Oke, ternyata tetap megang ya prinsip dasar dari cafe itu nongkrong. Jadi buat tempat bercengkrama bersama teman, mengakrabkan diri dan sebagainya Kak ya. Oke, jadi tentunya adalah sekarang nol ya Kak ya. Iya. Income-nya belum ada ya. Tapi ini kan sudah mau new normal begitu ya. Iya. Jadi apakah di bulan Juni ini akan dibuka? Jangan dijawab dulu ya Kak ya. Biar pada penasaran, karena udah pada nggak sabar untuk nongkrong di 777, apalagi menikmati seafood. Oke Kakak, kita akan kembali lagi. Jangan kemana-mana saudara pendengar, tetap di acara ini dan Nina bakalan kembali untuk menemani Anda di acara kita, yaitu di Kelas Inspirasi. RRI mempersembahkan RRI Playgo. RRI Playgo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Net, tonton apa yang Anda dengar, RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Semua layanan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. 92,5 MHz RRI Radio Tangkap Bencana COVID-19. Selamat siang buat sobat kreatif di rumah dan juga buat teman-teman yang sedang menonton via YouTube channel kami ada di RRI Rote. Dan kita masih di acara kita di Kelas Inspirasi kali ini buat Anda yang pengen menjadi seorang pengusaha ya, pengusaha kuliner ya. Sebenarnya pengusaha kuliner itu enak menurut saya Kak ya. Maksudnya terlepas dari yang lainnya. Kita bisa makan. Soalnya saya hobinya makan Kakak. Maklum aja ya. Jadi ini tentunya Kak banyak sekali yang pengen nanya begitu. Bagaimana tipsnya menjadi seperti Kakak sekarang ini? Yang pasti
punya kemauan bekerja keras dan jangan menyerah, karena di kuliner ini kalau kita cepat menyerah kita bisa down. Oke, ini karena apa Kak? Ada pasang surutnya atau? Iya, di kuliner ada pasang surutnya. Oke, jadi menurut saya kan biasanya, tapi kalau yang saya lihat ya Kak ya, biasanya kan banyak-banyak orang aja begitu ya, atau memang ada bulan-bulan tertentu yang agak sedikit pengunjungnya atau apa gitu Kak? Ada bulan-bulan tertentu kita biasa kita sebutin low season. Iya. Jadi itu dari Januari, Januari biasa mungkin sekitar tanggal 5 ke atas itu udah sepi sampai masuk bulan April, awal April. Terus setelah itu high season gitu ya? Iya. Oke. Tapi paling tidak masih lumayan lah ya Kak, walaupun low seasonnya, tapi penghasilannya income-nya masih bisa ya? Masih bisa. Oke, tapi sekarang seperti yang tadi ya Kakak bilang kalau Kakak juga menjadi chefnya sendiri, dan sekarang apakah sudah ada teman-teman yang membantu entah di dapur ataupun juga menjadi waiters? Ada. Ada di dapur, ada asisten, terus waiter ada. Berapa orang kalau boleh tahu Kak? Sebelumnya 4 orang, tapi karena kemarin masuk Januari itu udah sepi, jadi tinggal 2 orang aja, terus sekarang dirumahkan. Oke, karena memang protap. Iya, bener ya, luar biasa. Baiklah Kak, ini kita sudah mendapatkan tips juga, tapi banyak sekali yang pengen sekali menjadi kakak. Jadi selain yang tadi Kakak bilang itu, apalagi sih tips yang paling utama? Apakah kita harus pintar dalam memasak, atau kita harus punya modal yang banyak, atau apa Kakak? Pertama, kita lakukan sesuatu itu dengan hati. Ya. Jadi jangan rasa terbeban. Kalau kita bekerja dengan hati itu seperti saya, kalau saya meracik makanan, banyak yang bilang pas gitu. Ada sih teman, maksudnya dia pelanggan, dia bilang, Atski, boleh tanya nggak? Saya bilang boleh. Dia bilang, tangan kamu itu terbuat dari apa sih? Terus saya bilang, emang kenapa? Dia bilang, apa aja yang kamu masak pasti cocok di lidah aku. Dia bilang gitu. Dan mungkin sama teman-teman yang lain, pelanggan yang lain juga gitu. Dia bilang gitu. Padahal saya bingung loh Kak, itu terbuat dari apa itu saya pikirnya mau digombalin begitu Kak. Tapi itu bener ya? Oke, jadi intinya membuat sesuatu itu harus dari hati saja ya Kak ya? Iya. Terus, apakah itu saja kunci utamanya? Ya gitu, jadi kita bekerja itu harus ikhlas ya, dari hati, jadi harus ikhlas. Kalau misalnya kita kerja dengan rasa berat atau apa gitu, ya mungkin hasilnya juga akan seperti apa yang kita rasakan. Ya, benar. Saya setuju sekali ya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu sesuai dengan hobi dan passion kita, bisa ya Kak ya? Iya. Oke, jadi saya pengen tanya lagi, mungkin menjadi pertanyaan yang terakhir untuk Kakak. Pencapaian tertinggi Kakak selama membuka Cafe 777? Saya sangat merasa puas kalau saya menghandle tamu-tamu VIP dan mereka suka sekali. Oke. Itu saya rasa sesuatu banget. Berapa bulan lalu ya ada tamu dari Jakarta dan itu boleh dibilang yang punya Jakarta. Itu merekanya semuanya suka sekali, sampai ada yang bilang kasih jempol, yang temannya bilang kasih 2 jempol. Dia layak untuk dapat 2 jempol. Itu sesuatu yang sangat luar biasa dan saya sangat puas.
Iya, susah loh Kak ya dapat to thumb dari orang-orang penting seperti itu ya. Dan Kakak memang jempol luar biasa ya. Oke Kak, jadi ini saya juga mungkin masih bertanya lagi karena penasaran aja sih ya. Jadi udah berapa banyak tamu, kalau kita berbicara soal tamu penting ya Kak ya, berapa banyak tamu penting yang sudah pernah Kakak handle dari 2015 sampai sekarang? Lumayan banyak sih, nggak kehitung. Oke. Tapi estimasi aja di atas 20 lah ya Kak. Iya. Oke, tapi mungkin ada yang memorable begitu yang tidak bisa dilupakan. Yang tadi kah atau yang mana? Saya pernah punya tamu. Itu mereka nginap di Rote Barat. Tapi makannya sampai di sana, sampai di sini? Enggak. Mereka nginap di sana. Itu persyaratan untuk piring apa semua itu dia kasih standar. Oke. Jadi harus yang ini ya, ini harus yang ini ya. Bahkan airnya dia itu kalau nggak salah waktu itu dia minta air apa ya yang nggak ada di Rote gitu. Jadi protokolnya dia minta dari Kupang gitu. Sama buah-buah juga nggak mau di sini. Buah maunya yang dari Hypermart gitu. Yang udah katanya itu lebih hygiene. Nggak mau beli di jalan kayak gitu. Jadi itu dia bilang gini, setelah malam dia bilang, Pak Atski tolong ya besok makanannya harus yang ini ya, soalnya ibu bos kalau di sini dia kayaknya nggak cocok. Jadi kita semua agak tegang gitu kan. Jadi kalau bisa Kak Atski kasih yang terbaik ya. Saya dalam hati standar saya apa yang saya lakukan ya itu emang udah standar saya gitu. Jadi pas besoknya saya nervous ya, karena udah dikasih ini. Jadi pas besok semuanya udah tegang. Semuanya udah tegang. Waktu itu kita bagi 2 ruangan, ada ruangan yang VIP itu sama regular. Jadi pas besok si ibu ini dia bilang, ini siapa yang masak? Ini apa gitu. Jadi yang ibu ketua di sini ini dia bilang, oh ini chefnya ini. Terus dia bilang, ini apa? Saya jelasin, oh ini gitu. Misalnya karapustim, oh ya ini diolahnya pakai ini gitu. Dia tanyakan, jadi saya jelasin semuanya. Saya icip ya gitu. Saya bilang iya silahkan gitu. Jadi ambil icip. Next menu-menu yang berikut lagi dia gitu juga. Terus terakhir dia bilang, tolong ya ambil piring, saya mau ini. Dan akhirnya semua lega. Karena pas ternyata ya. Dan saya juga lega, dan ibu ketua yang di sini ini juga kayak rasa lega juga. Jadi lepas semuanya gitu. Tapi saya benar-benar kalau di posisi seperti itu kayaknya semuanya serba salah. Pengen masukin bawang dengan porsi yang kayak gini kayaknya takut juga ya kalau salah begitu ya Kak ya. Tapi you did a great job ya. Oke Kak, jadi ini mungkin menjadi yang terakhir. Mungkin ada mungkin pesan Kakak untuk adik-adik di rumah yang baru saja akan memulai, atau mungkin mau berbagi tips begitu ya, how to be like you in the future. Ya kalau dari saya, jangan pernah menyerah dan kita lakukan dengan hati. Oke, ternyata kuncinya gampang sekali ya Kak ya. Lebih susah dari nyari modal. Oke Kak Atski, terima kasih banyak sudah mau datang ke studio berbagi pengalaman bersama kami. Sama-sama. Semoga apapun yang Kak Atski lakukan ke depan, dan semoga juga ya. Oh ya, tadi lupa ya, kafenya mau dibuka kapan nih? Kita ikut protap aja. Oke, protapnya sih kantor-kantornya udah pada mau masuk ya. Biasanya kalau mau masuk pasti laparnya siang-siang kayak gini pengen nyari yang
seger-seger gitu. Jujur saya udah kangen sama tamu-tamu dari luar NTT. Oh, jadi kakak lebih kangen dari luar ya? Oke ya, tapi ya saya doakan yang terbaik. Semoga cepat dibuka dan kita juga bisa merasakan masakan-masakannya kakak. Siapa tahu aja nih ya, selama masa pandemi ini kakak lagi mencoba menu-menu baru. Biasanya kan begitu. Ada kayak yang dicoba kak? Ada. Jadi mungkin Oke, mau dirilis nanti ya, mau dirilis. Oke, baiklah Kak, terima kasih banyak sekali lagi. Sama-sama. Dan pulangnya hati-hati ya Kak ya. Oke, thank you. Oke, saudara pendengar, dan kita sudah di penghujung acara kita kali ini di acara Kelas Inspirasi bersama Kak Atski. Kak Atski adalah owner dari Cafe 777 dan langsung saja saya Dina Yulianti dan segenap kru Nusalota yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda di siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati and see ya. Lahir sebagai pijakan bangsa. Pancasila ada sebagai perekat bangsa. Pancasila mengalir dalam setiap darah masyarakat Indonesia. Pancasila dalam tindakan melalui gotong royong menuju Indonesia maju. Saya Polina Haningbulu, Bupati Rotendao. Dan saya Stefanus M. Saik, SE, MSI, Wakil Bupati Rotendao, mengucapkan selamat Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2020. Saya Indonesia, saya Pancasila. Baru saja kita ikuti kelas inspirasi bersama RRI. Sampai jumpa di kelas selanjutnya. 1, 2, 3, kelas ditutup. Kelas ditutup.